Harmoni Ramadan Row 4 RRI Palembang. Oke, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dodolorku di mana berada. Sore hari ini kita bertemu lagi jelang menantikan saat berbuka puasa di Dialog Hikmah Ramadan dengan tema Rukun Iman, ya. Di 6 Ramadan 1447 Hijriah, ya. Bareng Cek Gaya dan sudah pasti di sini Ustadz kita muda ganteng belagak puluh. Ada adinda kami, ya, Muhammad Setiawan SHMH. Ustadz Muhammad Setiawan, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Cek Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Gaya. Sehat Alhamdulillah. Cek Gaya. Mana kabar Ustadz ini? Udah lama kita nggak ketemu, ya? Iya, bukan udah lama, setahun kita tidak Iya, ketemu. becaknya karena di tahun kemarin aja lebaran. Lebaran puasa juga kan. Ini baru ketemu lagi tahun baru ini ketemu kan? lagi kan, baru Iya, setahun. kejingaan bucunya kan. Iya. Setahun kita tidak bertatap muka. Nggak bertatap muka, jadi nggak keselian selama ini ya. Iya, nggak kejingakan. Hari ini kita bahas tentang Dialog Hikmah Ramadan dengan tema Rukun Iman. Dan kayak kita juga mempersilahkan dodolur untuk bisa berpartisipasi ya, Cewan ya. Iya, benar. Untuk bisa bertanya langsung terkait dengan tema kita hari ini mengenai Rukun Iman. Nah, silakan mungkin untuk bahasan ataupun kajiannya di sore hari ini. Silakan Cik Wan. Iya, terima kasih Cik Gaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyukum bitahiyatal Islam, tahiyata ahlal jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qallam min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar, para pemirsa RRI Pro 4 yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena di petang hari ini, di tanggal 6 Ramadan 1447 Hijriah, bertepatan dengan 24 Februari 2026 Miladiah, di hari Selasa, di petang hari ini menanti berbuka, kita dapat kembali bermajelis walaupun via elektronik, walaupun via digital, tapi insyaallah tidak mengurangi esensi ilmu dan esensi dari majelis itu dewe. Dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah, marilah senantiasa kita tak henti-hentinya untuk bersyukur atas nikmat Allah ini. Setelah kita bersyukur kepada Allah, maka selanjutnya kita sama-sama untuk bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat, para umat beliau hingga akhir zaman kelak. Dan semoga dengan kita membaca salawat, yakni Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita dapat syafaat uzmah, syafaat yang paling agung dari beliau di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini rukun iman. 4 hari pertama sudah bahas syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kemarin sudah bahas rukun Islam dan hari ini kita bahas rukun iman. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kitab Aqidatul Awam, ini kitab akidah, tauhid, tasawuf dan fikih yang diringkas menjadi sebuah nazam. Nazam itu syair
yang tidak terlalu panjang, pendek, yang itu isinya tentang rukun-rukun ahlus sunnah wal jamaah. Salah satu yang disebut dalam Aqidatul Awam adalah rukun iman. Jumhur sepakat para ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, rukun iman itu jumlahnya 6 item yang pokok. Ada mungkin saudara kita, dulur kita yang lain yang berbeda faham dan mazhab dengan kita yang menganggap lebih dari situ. Tapi jumhur kesepakatan para ulama itu ada 6. Yaitu apa? Kita iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takdir, qada dan qadarnya Allah. Nah, ini jemaah ini muliakan Allah. 6 iko ini akan kita kupas siko per siko, satu per satu di beberapa hari ke depan, karena insya Allah masih bertemu dengan kami sebagai narasumber yang sama yang diamanati dan tugaskan untuk mengisi materi pada dialog hikmah Ramadan ini. Dan hari ini kita bahas rukun iman secara umum, secara universal, secara kompleks, secara dasar, secara ringkas, dan lagi akan kita kupas satu persatu di beberapa tema pertemuan beberapa hari ke depan yang akan datang ya. Kami informasikan juga bagi jamaah, bagi kaum muslimin muslimat, para pendengar, para pemirsa yang nak bertanya diatur kaki langsung ke nomor telepon atau ke WA yang sudah disiapkan oleh channel RRI Pro 4 ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada siko ulama besar asli wong Nusantara, wong Indonesia dari Banten yang tinggal dan wafat di kota suci Mekah Al-Mukarramah atau Mekah Al-Musyarrafah. Namanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Hidupnya di abad 19 Masehi, tahun 1800-an. Dan beliau ini adalah disebut Mahaguru Ulama Nusantara, bahkan disebut Mahaguru Ulama Dunia. Beliau menulis kitab ini sebenarnya syarah. Syarah itu jadi ini. Ada ulama nulis kitab memang pemikiran dia, itu namanya matan, cek gaya, bukan mantan. Matan Matan ya. Jangan Kalau salah sebut. mantan buang sampah. Iya, buang pada tempatnya juga Buang pada lagi tempatnya, ya. Cak ulo. Iya, kalau matan lain kan. Matan itu memang kitab yang lapasnya memang murni ditulis oleh wong tokoh yang bersangkutan. Nah, itu matan. Matan itu kalau diinjok keterangan dan jadi kitab baru namanya syarah. Syarah atau syarah. Nah, syarah ini kalau diinjok keterangan lagi jadi kitab baru lagi namanya hasyiah. Yo, nah itu dalam ilmu. Apa pembedanya? Pembedanya tentu cek gaya pertama persamaannya dulu Persamaannya tentu pertama keilmuan atau disiplin ilmu, rumpun akar ilmu yang dikaji sama, tapi secara perbedaannya tentu pertama secara situasi dan kondisional ulama yang menafsirkan itu menjadi beda tentunya. Artinya faktor tempat dan faktor waktu itu yang pertama. Yang kedua pergumulan intelektual ulama itu dewek. Karena kan beda-beda tiap kepala kan. Tiap tempat, tiap waktu atau zaman, tiap kepala tentu beda-beda. Nah, maka dari situlah akan menimbulkan suatu kajian ilmu yang sangat kaya. Jadi makin banyak karya, walaupun itu asalnya sumber resiko, tapi dia akan menjadi semakin kaya ininya pendapatnya, sudah itu pergumulan intelektualnya, perbedaannya dan lain sebagainya. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani ini cek gaya karena RRI Pro 4 ini suara budaya ada kita akan kupas dari sisi kebudayaannya dulu. Ada sisi budayanya juga. Yo, baru kakek kita ini ke sisi keagamaannya kan. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani ini punya guru cek gaya ulama besar ahli hadis betino cek gaya. Nah, jadi bukan cuma nong lanang bae yang baca jadi ulama, betino juga waduh dalam sejarah Islam. Nah, nama ulamanya itu cek gaya punya gelar kalau Syekh Nawawi ini cek gaya dapat gelar namanya Sayyidu Ulama Hijaz. Pemimpin ulama Hijaz, arti pemimpin ulama yang ada di Arab zaman itu. Nah, wong asli wong Banten Nah, punya guru cek gaya. Dapat gelar, gurunya ini punya gelar namanya Hadratus Syaikh. Kalau lanang Hadratus Syekh, kalau betina Hadratus Syaikh. Nah, yang dapat gelar ini wong Indonesia cuma 2 cek gaya.
Pertama Hadratus Syekh yang lanang ialah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, yang kedua yang dapat gelar ini betino, makanya gelarnya Hadratus Syekhah. Wong Palembang, Cik Gaya. Oh, Palembang. Namanya Hadratus Syekhah Fatimah binti Syekh Abdus Somad Al-Palembani, anak Syekh Somad Palembani. Nah, beliau ini lahir, hidup dan wafatnya di Mekah. Sampai hari ini Cik Gaya, satu-satunya nama ulama betino dalam sanad hadisnya Syekh Yasin Al-Padani dalam berbagai literatur hadis yang wong Nusantara cuma beliau, cuma nama Fatimah Al-Palembani. Nah, ini maka suatu kebanggaan tersendiri ya bagi kita orang Palembang, ada ulama besar yang mendunia. Nah, balik lagi ke Syekh Nawawi Banten ini. Syekh Nawawi Banten ini murid Hadratus Syekh Fatimah. Syekh Nawawi Banten juga punya murid Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi antara guru dan murid Syekh Nawawi Banten ini punya gelar Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu apa dia artinya? Hadratus Syekh itu Cik Gaya hafal 6 kitab induk hadis atau yang dikenal dengan Kutubus Sittah. Oh, jadi Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan apa lagi sih kok itu? 6 kitab induk hadis itu hafal Cik Gaya di luar kepala. Nah, jadi saking ke alim dan saking ke hebatnya ulama kita pada waktu itu. Nah, punya murid Syekh Nawawi Banten Kiai Hasyim Asy'ari juga gelar Hadratus Syekh. Jadi Syekh Nawawi Bantennya dewek tidak gelar Hadratus Syekh tapi punya gelar Sayyidu Ulama Il Hijaz. Ulama pemimpin ulama di Timur Tengah. Nah, punya guru Hadratus Syekh, punya murid Hadratus Syekh. Dan itu tiga-tiganya wong Nusantara galo. Siko wong Banten, siko wong Jawa Timur, siko wong Palembang. Nah, Syekh Nawawi Banten ini Cik Gaya punya kitab namanya Qami'ut Tughyan, nama kitabnya tentang rukun iman. Nah, Tughyan. Ya, Qami'ut Tughyan. Nah, di dalam kitab ini Cik Gaya dijelaskan oleh beliau, karena aku ngutip kitab maka apa namanya itu kita harus berdasarkan literatur. Nah, dalam kitab Qami'ut Tughyan ini kata Syekh Nawawi Banten, iman itu Cik Gaya ada 77 cabang. Jadi 6 yang pokok rukun utama, nah sisanya dijabarkan oleh beliau menjadi beberapa tema-tema ataupun beberapa sub-sub tema lagi. Nah, pertama kata beliau rukun iman dan keyakinan dasar ialah 6 yang rukun iman kita ketahui yang pokok itu, ditambah 3 lagi apa namanya itu sub lagi ya, yaitu keimanan akan kebangkitan manusia, keimanan akan hari kebangkitan itu dewek, dan keimanan kepada surga dan neraka. Nah, lalu pada sub berikutnya kata beliau iman dalam bentuk cinta, takut dan harap. Ada beberapa beliau jelaskan. Lalu yang ketiga selanjutnya kata beliau ada iman bentuk ibadah fisik dan ritual. Ada beberapa beliau jabarkan. Selanjutnya iman kepada akhlak dan etika sosial, ada beberapa beliau jabarkan. Dan yang kelima iman terhadap tanggung jawab terhadap orang lain, ada juga beliau jelaskan. Lalu iman terhadap etika sosial, sampailah jumlahnya sub itu galonya 77 kata beliau. Nah, hari ini kita kupas sikok-sikok baik. Kalau rukun iman yang pokok dasar 6 itu akan kita kupas di beberapa hari ke depan per hari. Jadi sikok rukun iman sehari, sikok tema kan. Nah, karena kita ini maka kita akan lanjutkan baik ke sub yang kedua, yaitu iman dalam bentuk cinta, takut dan harap. Nah, di sini kita ambil apa namanya itu apa itu. Nah, caknya ada telepon Cik. Lah sudah nak bertanya. Iya, coba kita lanjutkan. Ya, terima dulu ya. Kita lanjutkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Cik? Wapet. Diatur di Wapet. Apa tanya dengan Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wapet. Sehat-sehat deh. Amin. Makasih doanya. Ini cuma nak nanya. Iya, lanjut. Kita nih puasa. Ngelayan nih yang tidak puasa. Cuman itu baik Ustaz. Maaf iya. kalau di luar tema. Oh iya, tak apa-apa, Cik. Tak apa-apa. Kita puasa ngelayani wong tak puasa. Iya. Ngelayani makan. Ngelayan dimakan, ngelayan semua macam. Apalagi yang di rumah tuh kan. Yang di rumah terlalu lewat, terkapar. Kalau lagi sakit tidak masalah mungkin Ustaz Ya. Cuma kalau dia tak puasa, dia muslim tak puasa, tidak sakit, tak ada urusannya, agak acak mana ya Ustaz Iya, cak mana ya? Itu yang di rumah. Ya. Kalau tuh kita kalau pokoknya maklumi itu. Ya. Nah, kamu sekarang nih kita di warung ini Ustaz.
Kita nih jualan istilahnya kan. Iya. Ngagoin ndak puasa. Iya, melayani wong ndak puasa. Kadang tengah hari kalau dia waktu dia nak buka tak boleh lah. Iya. Nah ini sebelum buka. Nah itu Ustaz tanyanya. Iya, siap. Terima kasih aja ya. Ya, Wapet. Selamat menantikan berbuka puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi mungkin. Iya, pertanyaan apa namanya itu Wapet tadi ya. Makasih Wapet pertanyaannya. Pertama Wapet ini. Kalau dia tak puasa, ngelayani orang puasa, yang tak puasa itu alasannya ada uzur syar'i, artinya ada sesuatu yang mengharuskan dia tak puasa secara syariat, maka jawabannya tak katik masalah. Itu pertama. Yang kedua, kalau dia tak puasa karena dia males sungkan baik atau karena dia tak galak, apa bahasa itu? Iyalah sungkan, penyu je. Iya, penyu. Penyungkan. Iya. Ini apa nama itu? Penyu bukan kura-kura Kan. Penyu. Labi-labi. Penyungkan penyakit lama. Iya. Nah, maka jawabannya dia dosa karena meninggal ke rukun Islam. Nah, tapi ada juga mak ini, Cek. Kalau dia ngaku Islam tapi dia nganggap puasa itu tidak wajib bagi dia, tidak kati uzur syar'i, bukan juga alasannya karena penyungkan tadi. Iktikad dalam hati dia nganggap puasa tidak wajib bagi dia, tapi dia ngaku Islam. Nah, maka orang semacam ini secara langsung dia kufur. Iya, memang bukan kufur yang riddah keluar dari akidah Islam, bukan. Tapi dia kufur secara khafi. Artinya secara secara batin dia kufur, secara tidak langsung. Nah, secara tersirat, secara konteks, walaupun secara teks dan secara tersurat dia tidak kufur. Dia masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, maka kita jemaah memuliakan Allah, hati-hati terhadap kita ninggalkan ibadat. Dan juga kita hati-hati terhadap kita ngawikan larangan. Nah, takutnya kita tuh tidak jauh di situ lah, betul-betul situ lah. Apa kita tergolong wong yang penyu, artinya kita berdosa. Apa kita golongan wong yang nganggap itu tadi. Nah, itu nauzubillah yang kedua nih, nauzubillah minta dijauhkan dari segala wong Islam sepujut dunia ini. Nah, itu tadi. Ya, kita kalau ngagoin Cek itu cak mana Ustaz? Ya jawabannya itu tadi, Cek. Kalau dia tuh uzurnya tuh ini tidak katik masalah kalau dia tidak puasa tuh memang uzur syar'i kan. Nah, ini tadi kan Wapet ini jualan itu nah. Dia ada wong yang datang ke warung dia, kan kalau ada galak. Diladeni gitu. Nah, itu kira-kira cak mana itu? Iya, Wapet itu kan niatnya itu beliau jualan makanan lah katakanlah ya. Kalau dia jualan elektronik rasa tidak kasih urusan ya. Ada urusan. Urusan itu justru harus didoakan ini banyak-banyak. Iya, supaya omset itu maju ada Ini apa namanya itu TV 16 inci itu kalau pacak sehari itu cak 20 laku dah. Benar. Karena ini jual makanan dari bulan puasa. Nah, maka kalau balik ke niatnya sebenarnya sih Wapet tuh. Yang tahu jawabannya sebenarnya Wapet dewe. Aku tuh ngarahkan bae, ngasihkan arahannya bae. Yang tahu jawaban pastinya Wapet dewe. Kalau niatnya Wapet itu jualan untuk apa wong yang ndak puasanya, artinya wong yang azur sakit, wong yang halangan betino kan. Sudah itu ya wong yang memang kena uzur, ataupun dia niat untuk jual itu untuk wong yang apa? Yang meli untuk buka. Yang puasa tapi dia meli untuk buka, ya maka tidak ada salah di situ jawabannya. Tapi kalau dia niat memang untuk apa istilahnya itu. Jadi balik ke niatnya. Niatnya itu jualan pokoknya atau jauh-jauh nyisi kenyo basung Palembang tuh dia berdoa supaya banyak untuk puasa supaya jangan laku. Nah, ini yang salah. Ini yang salah, yang keliru. Nah, tapi kalau dia niatnya itu tadi ini maka itu. Jadi balik ke niat Cek Gaya. Nah, jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita balik ke cerita tadi. Baru batas cinta kita nih ngomong kan. Nah, cinta kepada Allah. Iman bentuk cinta. Nah, cak mana cinta itu? Cinta itu apa namanya itu? Kita itu mengikuti Cek Gaya apa baik yang dikendaki oleh wong yang kita cintai, oleh sesuatu yang dicintai tadi. Nah, apapun itu. Misal contoh, bukan hanya dengan wong sih. Kita cinta dengan kembang ini, Cek Gaya misalnya. Nah, kembang ini kan memang tak ada ngomong kembang ini dengan aku. Man pacak ngomong laju hebat pula aku ya. Aku rasa tak dipanggil RRI, panggil ke Jakarta sana kan. Jiwa Ustaz dulu pacak ngomong dengan bunga sudah. Kembang ini, anggrek ini kan mati nih ya, sintesis ini. Kembang yang kata lah yang di luar sana. Taruhlah ini. Anggrek ini, aku cinta senang dengan anggrek ini. Nah, maka memang dia tak pacak ngomong, tapi aku tahu apa dia kendak dia nih. Dia ni minta njuk ageng, minta njuk sabut kelapa, minta njuk sekem. Minta njuk pupuk minta njuk vitamin apa dia itu, minta njuk banyu Banyu apa air? Banyu apa air?
Wedang. Nah, aku tahu Cik Gaya, dia kendak dia nih. Iya. Maka aku cinta dengan nih. Tahan ku beli ku wadah nian ku buat hidroponik kayak di rumah. Nah, itu cinta dengan sesuatu. Jadi artinya ada pembuktian kita melakukan sesuatu. Ada pembuktian yang konkret. Konkret. Yang jelas. Nyata, ya? Nah, kita cinta dengan Allah mak mano. Cinta dengan Allah itu tidak do banyak. Cuman 2 macam. Pertama kita namanya taat terhadap perintah. Yang kedua kita jauh dari larangan. Itu dua aja, ada jauh-jauh, ada muter dua aja lah. Nah, tapi Pak Ustadz, kita ini kan manusia. Biasa mungkin jangan dibiasakan. Mungkin ada kadang tinggal perintah, ngawi kan larangan. Nah, cak mano? Nah, maka jemaah yang dimuliakan Allah, yang dilihat oleh Allah itu prosesnya. Keistiqomahan kita, kontinuitas, benar nyebutnya benar. Kontinuitas kita, bukan hasilnya. Nah, maka yang dijingok oleh Allah tadi sama tapi kita melihara anggrek ini. Yang dijingok yang dijingok oleh anggrek ini kan kesungguhan kita beli ini. Kalau kita tidak beli mati dia kan kering. Barang setua ini. Nah, itu juga kita dengan Allah. Ketika kita istiqomah ada niat nak solat, tak tahu solat tu mak mano apa benar pun tak rukun syaratnya, yang penting ngawi dulu sambil belajar. Nah, walaupun tak baca 5 mungkin 3 dulu, sikok dulu bagi naik ke 3, naik ke 5, naik ke yang sunat. Nah, itu juga puasa hati-hati. Kira-kira tak baca sehari sejam dulu puasa. Tak baca sejam 5 jam, tak baca 5 jam 6 jam. Baca 6 jam, tak baca 5 jam 6 jam terus. Ini baru sampai sehari penuh. Nah, Ustaz malu budak kecil, Ustaz malu budak kecil malu dengan Tuhan tak malu. Dari keistiqomahan itu, kita segala gawi sih kayak. Kalau kita latih dengan baik, kita apa istilahnya itu? Kita biasa kan kan ada pepatah alam bisa kan biasa kan. Nah, kalau kita biasa kan kita baca dia bisa baru. Nah, baca budak ngejim ini Nah, awal itu kan mungkin ada kegemuan, jangan singgung. Tidak. Ada yang kekurusan. Saya kayak bohai. Gemai ya? Gemai. Jadi singgung gemuk. Tidak. Ada kegemuan, ada kekurusan. Nah, ketika dia ngejim tadi, baru bulan, maka dia akan terbentuk atletis bagus. Terima dulu ya. Halo, assalamualaikum. Salam saya. Iya, siapa nih? Dari Mang Adi Kukarami ya. Oh, anak ada Mang Adi ya. Silakan diatori. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, salam kenal Ustaz yo. Yo, salam kenal juga, Cek. Ya, kawannya Mang Uju ini. Oh, kawan Mang Uju, yo siap. Diatori Mang Adi. Yo, ini Pak Ustaz nak nanya Pak Ustaz ini masalah apa iman ya, ini kan topik. Iya, yo. Ini yo. Mak mano Pak Ustaz kita nak ini kita menyikapi iman kita. Untuk ini agak terhindar dari godaan. Banyak ini yang godaan ini. Iya benar. Biar continue kata Ustaz tadi ya. Iman kita tadi ya. Yo, apalagi bulan puasa ya Ustaz, yang kadang baik dari makanan, dari ini kan. Yo benar. Buat kita tuh iman kita digoyah Pak Ustaz. Naik turun iman jadi ya. Nyikapinya Ustaz. Yo benar. Itu baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Yo, sama-sama, Cek. Yo, Cek Gaya, makasih. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi tentunya iman yang kadang tuh naik turun? Kurang lebih saya itulah pertanyaannya. Yo. Jadi, Cek. Pertama kita usaha, artinya ikhtiar di sini. Cak mana caranya? Ya kita dewe berbuat. Misal contoh dalam hal puasa, nah mana cara kita menghindari hal-hal yang apa kira-kira membatalkan puasa dan atau mengurangi pahala puasa itu dewe. Misal contoh ini. Minta maaf ya sebelumnya. Misal circle kita nih katakanlah wong yang agak jarang puasa. Nah, jangan ndak lemak cari be alasan yang memang alasan Tuhan donian. Kalau baca bulan puasa jangan ngumpul dulu dengan kawan tuh. Nah, misalnya biasa ngumpul apa namanya itu sekedar ngobrol, sekedar cerita berkelakar yang Lembang ya. Iya. Berkelakar kalau tidak puasa ini kan, kalau misal circle memang tidak puasa kadang kan dia nyiapkan makanan minuman dan sebagainya. Nah, caranya kita ini tadi kalau memang nak menghindar, kan kita dewe yang pecah buat itu kan. Nah, kita bikin be alasan. Makna cara jangan ketemu dulu di bulan puasa itu. Itu pertama, itu ikhtiar yang paling kecil. Nah, tawakalnya jadi dua ini seiring sejalan, harus ikhtiarnya gawi kan, tawakalnya doa. Tawakalnya ini al-batuk, Cek. Al-batuk iya. Iya, kalau bahasa Spanyol tuh alergi. Nah, apa tawakalnya kita berdoa kepada Allah. Nah, kuajari doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Nah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Amal ke doa ini? Tiap sudah sholat atau lagi ini lagi lebih biasa nih beda apa? Tak lupa nak
Ya memang kalau sudah sholat mungkin di waktu yang afdol kita ngangkat tangannya, tapi kalau di waktu biasa tidak apa-apa, lapas sebentar mati itu di lidah kita. Oke. Gitu. Ini sudah ada yang ngabuk lagi. Iya. Halo, Halo. Assalamualaikum. Salam. Siapa nih, Cek? Cek Irit. Cek Egen. Dia tuh Cek Egen. Ya tuh ya, Cek. Aku nak tanya dikit. Lanjut. Karena ini berhubungan dengan agar tidak terjadi kesalahpahaman kan. Jadi aku nak nanya tuh Cak ini perihal wudu itu nah. Wudu. Yo. Yang benarnya wudu itu dari jari kaki ke mata kaki apa jari mata kaki ke jari kaki. Nah, itu saja cara. Dari mata pertanyaan kaki saya. dari mata kaki ke kaki atau dari kaki ke mata kaki, Cek itu? Iya. Yang Jadi benarnya. kan dia itu kan ada dari jari-jari ke kalau Mata tangan kaki. kan dari jari ke siku kan. Yo. Nah, maksudnya itu kalau kaki cak mano itu. Karena ada perbedaan di kami ini. Yo. Yo. Ya itu ya, Cek Wan, Cek Gaya. Yo, makasih, Cek. Ya, terima kasih Cek Gaya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nah bunyi ayatnya, Cek. Ku ini kan ku bacakan. Wa arjulakum ilal ka'bain, ayatnya. Dan kedua kaki kamu sampai ke mata kaki. Nah, baca terjemahkan itu Ya, ini dari bunyi ayat Qur'annya dari kaki kamu ke mata sampai ke mata kaki. Iya, dari kedua kakimu sampai ke mata kakimu. Artinya dari ujung jari sampai ke buku lali ujung Lembang. Atau mata kaki. Yang Lembang nyebutnya buku lali. Buku lali. Nah, sampai ke mata kaki. Jadi artinya dari ujung jari sampai ke mata kaki. Itu bunyi ayat. Tapi pendapat para ulama ada yang membolehkan sebaliknya. Artinya intinya bukan pada apa namanya perbedaan itu? Perbedaan start sama finish. Tapi barang itu lokasi dari ujung sini ke sini itu dicuci dan di situ ada proses pembasuhan dan proses air mengalir. Artinya memenuhi syarat dan rukun itu yang menjadi pokok utama dari wudhu pada kaki tadi. Jadi bukan berarti perbedaan antara awal pangkal dan ujung atau ujung tapi dan pangkal itu ujung dari pangkal jari ke ujung mata kaki itu bunyi ayat tadi kan. Tapi para ulama ada yang membolehkan bahwasanya dari sebaliknya artinya dibolehkan juga. Banyak pensiun Cak ini Ustaz ini Cik Wan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujuk. Mana Bang Ujuk? Masih model apa? Masih ya. Pecahnya tambah sweet, tambah gagap, tambah sehat. Ada tungguan soalnya nak buka. Iya. Jadi lain. Yang nak kita tunggu azan dulu lah. Iya. Mak mana Bang Ujuk? Mak mana ni Ustaz? Hakikat beriman tu. Hakikat imannya. Oh iya Iya. Iya. Apa lagi? Nak cepat lagi tadi lupa jalan mana yang wong. Atau flashback ke belakang dulu, tahun belakang. Iya. Mak mana iman, Islam, apa cakap lagi? Ihsan. Ihsan. Ya. Sebenarnya sudah terang ke Ustaz tahun kemarin ni. Ya. Maklumlah cara banyak ingatan. Itu biasa tu ikut itu lah. Iya, terima kasih Bang Ujuk. Yang pertama hakikat iman itu. Iya. Itu biasa. Terima kasih. Assalamualaikum Cik Gaya ya. Ya, Ujuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat iman itu mengujuk iman ini kan barangnya di hati ya, bukannya di mulut ya. Iya. Nah, bisa jadi memang sama lah mulut dengan hati, tapi kadang ada lagu galak kita ni melaksanakan lagu itu Cik Gaya, lain di mulut lain di hati kan. Oh iya lain. Ada kan lagu ya? Ada. Iya, ada 20 hafal kalau Cik Gaya ngapal kalau. Nah, jadi minta teguhkan hati kita, minta teguhkan iman kita. Nah, apa dia lah inti sebenar iman itu tuh kan? Iman itu tuh sebenarnya tautan cinta kita kepada Allah. Nah, ketika kita mengaku cinta kepada Allah itu, maka kita harus memupuk rasa itu tadi dengan berbagai macam, dengan ibadat, dengan
raso itu dewek dengan segala macam apa dinamika yang ada di keagamaan itu dewek. Nah, ketika kita sudah bertaut itu tadi, ya pasti Allah tuh juga gayung bersambut kan? Pecah acara di TPI. Nah, cek gaya kalau ada ini kan muncul. Nah, jadi gayung bersambut Allah juga akan menautkan hati kita tadi kepada Allah Ta'ala itu dewek. Nah, jadi ketika itu sudah gayung bersambut, nah maka itulah semulia-mulia dan setinggi-tinggi iman. Maka kata wong tuh dekat kepada Allah, kita dekat kepada Allah, Allah pun dekat kepada kita. Nah, jadi ketika dekat yang maksud itu bukannya jarak, bukannya waktu, tapi dekat itu tautan. Tautan artinya kita cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada kita. Nah, kira-kira itu hakikat iman. Nah, yang kedua pertanyaan mau tadi apa dia? Oh iya, tentang ini ya. Iman Islam dan ihsan. Jadi ada wong bertamu dengan Nabi, rupanya Jibril. Nah, bertamu dengan Nabi seakan-akan dia bertanya, seakan-akan dia ngajar Nabi, pada hakikatnya dia ngajari sahabat. Kata Nabi itu Jibril, dia bertanya apa itu iman, apa itu Islam dan apa itu ihsan. Islam itu ialah ibadat ritual kita seremonial. Iman itu ialah ketetapan tautan hati kita terhadap segala sesuatu yang sudah diperintahkan Allah tadi. Sedangkan ihsan ialah raso ketika kita beribadah itu, mana caranya kita itu dekat kepada Allah, melihat Allah, atau Allah yang dekat kepada kita, artinya kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara ringkas, secara singkatnya. Baik, jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, karena inilah suri kami juga nak nyambung acara dikit sudah ini. Agak kita lanjutkan di lain waktu. Bagi para pendengar, para penyimak, kaum muslimin muslimat, soimat yang nak bertanya, kakek diaturi pertanyaannya, di save dulu, disimpan dulu. Besok kakek baca ditanyakan lagi, karena masih ketemu dengan kami inilah insyaallah selama 30 hari. Minta doanya minta aku sehat lahir dan batin. Amin. Minta sehat wal afiat, dan minta masih Allah njuk umur panjang bisa bersama kita galau-galau. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai ikhtitam penutup pada tema petang hari ini. Jadi panjang bab ketika kita bicara soal iman, tidaklah cukup waktu setengah jam lebih kurang ini kita bahas itu. Tapi paling tidak inti-intinya semoga bisa menjadi ibrah dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita galau-galau, serta bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Kami selaku narasumber, selaku materi, mohon maaf apabila ada khilaf dan salah baik pada perkataan maupun pada perbuatan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kebenaran hanya milik Allah, kekhilafan hanya milik diri pribadi kami. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan kami mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cewan atau Ustadz Muhammad Setiawan SHMH yang sudah tentunya menyampaikan dialog hikmah Ramadan dengan tema rukun iman, dan semoga saja selama Ramadan ini tentunya kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita akan semakin meningkat ya. Amin. Sehingga sampai dengan Idul Fitri dan selepas Idul Fitri nanti kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, Ustaz. Amin. Terima kasih Ustaz untuk kehadirannya. Sama-sama, dan untuk pendengar juga terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akhiri baik kebersamaan kita di dialog hikmah Ramadan untuk kesempatan di hari ini. Bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri kebersamaan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, sudah kita peloi program acara Hikmah Ramadan. Acara ini wacak dulur peloi setiap hari selama bulan Ramadan di Pro 4 RRI Palembang, Harmoni Ramadan.